Selamat datang Tengak-Tenguk channel YouTube. Saya Cici akan membacakan cerita yang ditulis oleh Lely Roshidah dengan judul Driji Mbah Rasimah. Jangan lupa untuk di like, subscribe, dan share video ini agar kami bisa berkembang. Kita langsung masuk ke cerita. Selamat mendengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sebuah kisah nyata dari seorang ibu parubaya yang bertempat tinggal di daerah kota S. Sebut saja namanya Mbak Ibah. Suara mesin jahit yang berisik memenuhi ruang tamu Mbak Ibah. Ia sedang sibuk menyelesaikan pekerjaannya membuat tali untuk sandal. Tatkala berisik mesin beradu dengan lantunan azan Isya yang sadu, Mbak Ibah segera menghentikan aktivitasnya. Mematikan mesin yang menemani hari-harinya mengais rezeki. Kemudian bersiap wudhu untuk melaksanakan sholat jamaah di masjid. Ia memang sudah terbiasa melaksanakan sholat dengan berjamaah. Jarak dengan masjid yang tak begitu jauh menjadikan alasannya. Ditambah didikan dari keluarga yang religius membuatnya menjadi seorang ahli ibadah dan santun. Ia selalu ingat bahwa pahala orang yang berjamaah adalah 27 derajat. Sungguh sayang jika sampai ia meninggalkan. Gemuruh suara petir mulai bersahutan, pertanda akan turunnya hujan. Mbak Ibah telah memakai mukena lengkap, lalu berdiri di luar rumah, memandang ke atas langit. Kilatan cahaya petir menghiasi mendungnya angkasa malam itu. "Bu, bawa payung," ujar Vicky, anak bungsu Mbak Ibah, remaja 16 tahun. Ketika mendapati sang ibu akan beranjak pergi. "Gak usah nak, jemaah di masjid paling cuma 15-20 menitan aja kan. Insya Allah masih aman," elaknya sembari menggunakan sandal jepit. Vicky adalah anak yang sedikit bandel, selalu malas jika disuruh berjemaah. Namun, ia begitu sayang dengan ibunya. Seperti saat ini, ketika Mbak Ibah mengajaknya ke masjid, ia malah beringsut masuk ke dalam rumah tak memedulikannya. Mbak Ibah hanya berdecak menggelengkan kepalanya. Angin mulai terasa dingin berembus. Bau tawar air sudah terasa ingin turun. Sebenarnya, jika melewati jalur selatan dari rumahnya, Mbak Ibah hanya memerlukan jarak kurang lebih 50 meter saja. Namun, jalur itu harus melalui gang selebar 1 meter. Kemudian, di dalamnya ada tanah kosong luas yang hanya bercahayakan beberapa lampu penerangan berwarna kuning yang begitu redup. Jika siang hari, tempat itu begitu ramai oleh anak-anak yang bermain hingga sore. Banyak sekali pepohonan tumbuh dan berbuah. Beberapa anak senang memanjat dan bergelantungan di pohon-pohon besar yang ada di sana. Ada mangga, belimbing, jambu, srikaya, juwet, dan juga beberapa tanaman sayuran dan cabai yang biasa dipetik ibu-ibu untuk dimasak. Namun, ketika menjelang senja, kebun kosong itu berubah menjadi tempat yang mencekam. Tak ada suara dan pergerakan apapun yang akan ditemukan di sana. Kisah dan cerita orang-orang tentang sosok Mbah Rasimah menjadikan kebun itu tempat yang paling dihindari ketika beralihnya waktu hingga menjelang pagi. Di pojok tanah, tepatnya di belakang masjid, terdapat sebuah rumah kosong yang hampir rubuh. Rumah itu adalah milik Mbah Rasimah, seorang dukun pijat. Dulu, ia hidup sebatang kara. Rumah itu pun dibangun atas kerelaan sang pemilik tanah sebab rasa kasihan. Dengan bantuan warga, didirikanlah sepetak rumah semi permanen. Setengah temboknya terbuat dari bata. Bagian atasnya berupa dinding dari anyaman bambu. Kala itu, beberapa hari ia tak nampak batang hidungnya.
Ada yang bilang ya memang sakit-sakitan. Namun tak pernah ada yang menjenguknya. Maklum, tak ada saudara atau kawan yang mengenalnya. Anak-anak yang bermain di sekitar rumahnya sudah mencium aroma busuk bangkai. Tetapi tidak ada yang menggubris. Mereka mengira itu adalah bangkai tikus. Sebab memang sering ada. Hingga suatu sore, saat seorang ibu mencari Mbak Rasima untuk memijatkan anaknya, barulah mereka semua tahu dari mana asal aroma tak sedap itu. Ibu itu berteriak tatkala menemukan tubuh Mbak Rasima tergeletak di dalam rumahnya dengan bau yang begitu menyengat. Entah sudah berapa hari ia meninggal, tak ada yang tahu. Warga pun melakukan kewajiban untuk memakamkan jasadnya secara layak. Setelah kematiannya, seringkali orang mendengar ada suara khas batuk Mbak Rasima di dalam rumah itu. Kadang pula, seolah ada suara gerakan sapu lidi di sekitar rumahnya. Seperti aktivitas Mbak Rasima tiap pagi dan sore hari. Maklum, rumahnya masih beralaskan tanah. Terdengar suara orang menimba di sumur yang juga tak kalah seram. Namun, sejauh ini, belum ada seorang pun yang melihat penampakannya. Hanya suara-suara aktivitasnya saja. Meski begitu, warga sekitar sudah merasa resah untuk melewati rumah yang hampir rubuh itu. Apalagi membiarkan anak-anaknya bermain di sekitar sana. Mbak Ibah selalu memilih jalur timur saat jemaah subuh, maghrib, dan isya. Menghindari rumah Mbak Rasima, melewati rumah-rumah warga. Meski jaraknya menjadi 3 kali lipat dari jalur selatan tadi, tak mengapa baginya. Daripada harus dihadapkan dengan tanah kosong yang mengerikan itu. Sesampainya di masjid, imam sudah mengucapkan takbir. Pertanda sholat sudah dimulai. Bergegas ia menggelar sajadah dan mengikuti gerakan imam. Ketika bacaan zikir sudah hampir selesai, hujan mulai bergemericik turun. Angin bertiup kencang, menggoyangkan kelambu-kelambu masjid. Semua menoleh ke arah luar. Sedikit cemas, takut semakin deras. Ada beberapa makmum yang segera meninggalkan masjid tanpa menunggu doa dari sang imam. Ibu-ibu masih setia duduk mengangkat kedua tangan, mengamini doa imam, tanpa ada yang beranjak pergi. Sedang barisan makmum laki-laki hanya tinggal deretan saf depan saja. Setelah imam membaca sholawat, beberapa ibu mulai membubarkan diri, menyisakan Mbak Ibah, Lina, Mbak Lasmi, dan Mbak Ijah. Mbak Ibah, kita lewat selatan saja ya, biar cepet. Takut tambah deras nih hujannya, tutur Lina, ibu muda tetangga sebelah rumahnya. Gak takut apa? Kalau aku sih ogah. Kebayang tangannya Mbak Rasimah yang keriput dan lembut saat mijit aku dulu. Bikin merinding. Saut Mbak Lasmi menanggapi Lina sembari bergidik. Mbak Ibah terlihat sedikit bimbang antara takut dan setuju. Tetapi melihat keadaan hujan yang bertambah deras membuatnya seperti berpikir kembali. Mending lewat timur saja bah, cari selamat. Wong hujan-hujan air saja kok, basah dikit gak apa-apa lah, daripada uji nyali. Mbak Ija berbicara sembari melipat mukena dan sajadahnya, bersiap untuk pulang. Keempatnya sudah berdiri di ambang pagar, menutup kepala dengan sejadah. Rumah Mbak Lasmi dan Mbak Ijah yang berada di depan masjid membuat mereka pamit berjalan duluan. Mbak Iba merentangkan tangannya ke depan, merasakan seberapa deras air yang turun. Namun Lina tak peduli seberapa deras tetesan air langit itu. Ia segera memakai sandalnya, seakan takut ketinggalan. Mbak Iba pun mengikuti. Mbak, aku kepikiran anakku, takut nangis. Aku lewat selatan saja ya Mbak. Kalau kamu mau bareng, ya ayo. Tapi agak cepet ya. Ujar Lina yang diterima anggukan oleh Mbak Ibah.
Aku juga lupa punya jemuran yang belum kuangkat, Lin. Vicky pasti gak mau tahu. Lina mulai berjalan dengan langkah cepat. Mbak Iba, yang usianya tak lagi muda, agak kewalahan mengikuti jejak Lina. Bahkan Lina seakan tak mau tahu dan tak mau menoleh sedikit pun ke belakang. Baru beberapa langkah berjalan cepat. Sialnya, mau kena Mbak Iba melorot, membuatnya terjungkal ke depan. Ia jatuh. Ia berteriak memanggil nama Lina. Namun, sepertinya Lina sudah terlalu jauh. Ditambah suara derasnya hujan. Mungkin Lina tak mendengar panggilan Mbak Ibah. Ia mengedarkan pandangan ke sekitar. Tubuhnya berjingkat. Menemukan dirinya terduduk tepat di samping rumah Mbak Rasimah. Badannya mulai gemetar hebat. Perlahan, ia mencoba berdiri. Mukenanya sudah kotor dan basah oleh hujan dan tanah. Mbak Ibah mengibas-ibaskan sejadah di kakinya untuk membersihkan dari tanah yang menempel. Mbak Ibah. Sontak, ia menoleh ke belakang, mencari sumber suara. Tak ada siapapun. Hanya kegelapan yang menyelimuti tempatnya berdiri saat itu. Nafasnya mulai memburu. Ia bergerak cepat melangkah. Akan tetapi, naas. Ia terjerembab tersandung akar pohon. Ia mengaduh. Tak terasa, air matanya mulai merembes begitu saja. Isakan mulai terdengar dari bibirnya ketika melihat betis kakinya mengucurkan darah. Mbak Ibah. Sekali lagi, ia terdiam. Mendengarkan suara seseorang memanggil namanya lagi. Ia meneguk ludah, berusaha menahan isakan tangis. Ekor matanya bergerak menyusuri sekitar jarak pandangnya. Ia terkesiap mendengar suara derit dan gesekan di sampingnya. Perlahan, ia menoleh ke samping kanan. Tepat di tembok bagian atas, ditemukannya satu persatu jemari pucat menempel dalam lubang-lubang dinding bambu. Dari ujungnya terlihat tetesan darah mengucur, menyatu dengan genangan hujan di bawah tembok. Nafasnya mulai kembang kempis. Ia terlihat lemas, tak mampu lagi berdiri. Mbak Ibah berteriak kencang saat itu juga. Kemudian jatuh pingsan di bawah guyuran hujan yang semakin deras. Hampir 1 jam, Vicky mulai celingukan di teras rumahnya menanti kedatangan ibunya. Ia mulai cemas. Berkali-kali ia melirik jam dinding di ruang tamunya. Hujan sudah mulai mereda, tetapi sang ibu belum juga muncul. Deru motor terdengar mendekat, berhenti di depan rumahnya. Bergegas, Vicky mendekat pada sosok di atas motor yang ternyata adalah kakaknya, Syafiq. Kakaknya baru saja pulang dari bekerja. Mas, susulin ibu dong. Udah 1 jam, tapi ibu belum pulang juga dari masjid. Tuturnya menjelaskan. Syafiq mengernyit, memandang adiknya seakan penuh tanya. Ia terdiam sejenak, lalu memberikan tas lempang yang dikenakannya kepada Vicky. Tanpa menjawab, Syafiq mengangguk dan segera melajukan motornya cepat menuju ke masjid. Sesampainya di depan masjid, ia terlihat celingukan melihat keadaan masjid yang sudah gelap dari bagian dalamnya. Hanya lampu-lampu depan yang menyala mengitari masjid. Mbak Lasmi yang melihat sosok Syafiq keluar rumah dan menanyainya. Fik, cari apa? Ibu Mbak Las. Kata Vicky, ibu belum pulang dari masjid. Loh, kok bisa? Sudah pulang bareng saya tadi. Coba kamu tanya Lina. Dia tadi yang ngajak ibumu pulang bareng.
Ali Syafiq bertaut, mencerna omongan Mbak Lasmi. Mungkin ia mulai kepikiran keadaan ibunya. Ia pun berterima kasih dan berpamit setelah mendapat penjelasan dari Mbak Lasmi. Kemudian bergegas pulang untuk menemui Lina. Vicky yang melihat kakaknya pulang bergegas berdiri dari kursi kayu di teras rumahnya. Akan tetapi sang kakak malah berbelok ke rumah sebelah. Segera ia beralih kecil mendekatinya. "Ibu mana, Mas?" "Gak tahu. Makanya ini kakak mau tanya sama Mbak Lina." "Lah, apa hubungannya sama Mbak Lina?" Belum sempat Syafiq menjawab, Lina dan suaminya mendengar suara orang di depan rumah keluar untuk mencari tahu. Lina terlihat celingukan sambil menggendong bayinya. "Loh, masa? Tadi berjalan di belakang saya." Lewat rumah Mbak Rasimah," jelasnya, yang membuat suami dan kedua lelaki bujang di depannya tercengang. "Astagfirullah, kenapa lewat situ sih, Dek?" tanya suaminya. Lina terlihat merasa bersalah, menunduk dan menghembuskan nafas pelan. "Maaf banget loh, Mas. Tadi hujannya makin deras. Aku buru-buru tanpa melihat ke belakang. Takut anakku bangun, Mas." Vicky dan Syafiq hanya mengangguk. Ada siratan kecewa di wajah keduanya. Kemudian, tanpa mengucapkan kata apapun, keduanya berjalan, menyusuri jalur selatan rumahnya. Wajah keduanya terlihat emosi. Berjalan cepat sembari menghentakkan kaki, mencari keberadaan sang ibu di bawah rintikan kecil air hujan. Syafiq menyorotkan senter ponselnya pada jalanan gelap yang dilalui keduanya. Betapa terkejutnya kedua pemuda itu tatkala menemukan ibunya tergeletak dengan luka di kaki yang menganga. Darahnya merembes. Mukanya sudah tak lagi putih, bercampur dengan lumpur. Wajahnya pucat membiru sebab terlalu lama terguyur hujan. "Ya Allah, Ibu!" Suara Vicky meninggi, tetapi raut wajahnya penuh kecemasan. Segera ia berjongkok dan mengusap wajah ibunya dari dinginnya air hujan. Syafiq mengisyaratkan Vicky untuk menarik tubuh ibunya bersama-sama. Vicky mengangguk. Tubuh Mbak Ibah segera dipopong oleh kedua anaknya untuk pulang. Para tetangga yang melihat mereka berdua berjalan kesusahan bergegas menghampiri dan membantu keduanya. Kalimat-kalimat tanya tak henti bersautan dari warga yang kaget melihat keadaan Mbak Ibah. Warga mulai berkerumun memenuhi rumahnya, seakan ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah dibersihkan dan diganti baju, Vicky segera membalurkan kain putih di sekujur tubuh Mbak Ibah. Beberapa menit kemudian ia tersadar. Semua orang berucap hamdalah. Mbak Ibah celingukan melihat rumahnya dipenuhi oleh orang. Ia ditanyai beribu pertanyaan oleh kedua anaknya. Lalu ia menjelaskan tentang segala apa yang terjadi dengan mulut gemetar. Semua terlihat bergidik menerima penjelasannya. Lina mengucap maaf dan bersimpu di hadapan Mbak Ibah. Ia menyesal. Detik itu juga ia berjanji tak akan pernah melewati jalanan itu lagi saat malam hari. Begitupun Mbak Ibah. Setelah kejadian itu, hingga kini, warga masih sering menakut-nakuti anak mereka jika tak pulang saat senja dengan menyebut, "Awas, ditemuin jemarinya Mbak Rasimah." Untuk ceritanya selesai sampai di sini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Tunggu cerita lainnya dengan judul yang berbeda hanya di Tengok-Tengok channel YouTube. Terima kasih.